ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Surat Al-Isra Al-Kahfi ayat 112. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan teng 112. 12. Ya Allah ya 12 100 ayat 12. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Summa ba'asnahum aiqatnahum. Kemudian saya Allah membangunkan mereka semua. Aiqatnahum, saya Allah, saya bangunkan mereka semua. Lina alama, supaya saya mengetahui ilma musyahadatin, yakni mengetahui yang sifatnya itu secara penglihatan. Ayul hizbaini ahsa, ya, dari dua golongan tersebut, supaya kita tahu dua golongan mana. Ngoten, ayul hizbaini, dua golongan mana di antara dua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal di dalam gua itu. Tak baleni malih. Jadi maksudnya summa ba'asnahum aiqatnahum lina'lama ilma musyahadatin ayil hizbaini ayil fariqaini al-mukhtalifaini fi muddati lubsihim ahsa af'ala bima'na adbata lima labisu lubsihim muta'alliqun bima ba'dahu amada ghayatan. Ya, kemudian kami bangunkan mereka, ya, summa ba'asnahum, kemudian kami bangunkan mereka lina'lama, agar kami mengetahui, lina'lama, agar kami mengetahui ayyul hizbaini, manakah di antara kedua golongan itu, ayil fariqaini al-mukhtalifaini, dua golongan yang berbeda pendapat mengenai lamanya tinggal di dalam gua tersebut. Ayil hizbaini, ya, manakah di antara kedua golongan itu, ahsa, yang lebih tepat, ahsa lima labisu amada, yang lebih tepat di dalam menghitung berapa lama mereka tinggal di dalam gua. Jadi intinya tentang ayat niki Allah Ta'ala niku menjelaskan bahwa Allah Ta'ala niku membangunkan terhadap para ashabul kahfi supaya Allah mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat di dalam menghitung berapa lama mereka tinggal di dalam gua. Yes. Niki tasik melanjutkan ayat yang kemarin ngoten. Mulane ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, niki kados sing ngendikaken teng kitabnya Syekh Mutawalli Asy'arawinya juga sama. Teng mriki ngendikaken arti daripada summa ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada, yakni kita ini membangunkan, yakni saya Allah membangunkan mereka semua dari tidurnya mereka yang sangat lama. Karena nopo? Kenapa kok di sini bahasanya ba'asna? Ba'asna itu kan kalau makna asalnya kok kan ada ba'asna, ada aiqatna, kan seperti itu nggih. Kalau ba'asna itu kan makna asalnya adalah membangkitkan mereka, seperti halnya membangkitkannya Allah Ta'ala terhadap para orang-orang yang meninggal. Kenapa bahasanya yang Allah Ta'ala pilih dalam ayat ini adalah ba'asnahum, bukan aiqatnahum. Kan kalau mestinya membangunkan mereka
dari tidur mereka yang panjang, mestinya bahasanya bukan pakai ba'asnahum, tapi mestinya bahasanya itu pakai ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bahasanya itu pakai aikotnahum, tapi ternyata daunnya Syekh Mutawal Asy'arawi aikotnahum min naumim aitawi at-tawil, yakni saya Allah akan membangunkan mereka dari tidurnya mereka yang sangat panjang. Kenapa kok pakai bahasna? Wa madamu qad namu fal amru idan laisa mautan illa annahum lamma talat muddatu naumihim syabbaha bil maut. Nikilah. Jadi sebenarnya sekalipun mereka para Ashabul Kahfi itu tidurnya lama banget sampai ratusan tahun, ya kan seperti itu nggih. Walaupun sampai ratusan tahun, tapi para Ashabul Kahfi itu enggak sampai meninggal. Cuma sekedar napa? Cuma sekedar tidur. Hanya saja karena memang bahasanya ngeten, betapa lamanya tidurnya para Ashabul Kahfi ini sampai-sampai Allah Ta'ala menyerupakan tidurnya tersebut dengan seolah-olah orang mati. Mulane kowe suwen turune kakean turu koyo wong mati. Ngono lho. Lina'lama ayul hizbaini. Lina'lama ayul hizbaini, supaya saya Allah mengetahui, maksudnya mengetahui tengriki ilmu musyahadatin, mengetahui yang sifatnya itu menyaksikan. Kalau masalah mengetahui dari dulu mulai zaman azali Allah Ta'ala itu sudah mengetahui apa yang akan terjadi, semuanya Allah Ta'ala sudah tahu. Sehingga di sini maksud mengetahui adalah ilmu musyahadah. Nang tafsir Jalalaini iki lho. Napa ilmu musyahadah. Sekarang ngomong ngeten lho. Sampean ini supaya sampean paham antara ilmu musyahadah dengan ilmu yang asli. Sampean wis ana berita nih. Contohlah, kita sudah yakin sudah mendapatkan info bahasanya ngaten bahwa besok nanti akan ada hari kiamat. Berarti kan awake wis ngerti lek kapan akan terjadi yang namanya kiamat. Tinggal kita tunggu hari hanya saja. Di mana dengan hari H tersebut kita ilmu musyahadah, mengetahui secara menyaksikan. Itu maknanya ilmu musyahadah, mengetahui yang secara menyaksikan, karena Allah Ta'ala itu sudah mengetahui dari zaman dahulu apa semuanya akan terjadi. Supaya saya Allah akan mengetahui terhadap manakah dua golongan itu yang lebih tepat di dalam membatasi berapa lama mereka semua berdiam di dalam gua. Karena al-fariqain ini nanti juga akan ada ayatnya. Al-fariqain itu artinya dua ayat. Ditekan. Al-fariqaini, al-hizbaini di sini maksudnya adalah karena golongannya Ashabul Kahfi itu terbagi menjadi dua. Ada golongan yang mengatakan bahwa faqalu yauman aw ba'da yaum, ya. Ada yang mengatakan tidurnya itu cuma sebagian saja, sebagian hari atau setengah hari. Jadi maksudnya al-fariqain ini adalah dua golongan. Jadi Ashabul Kahfi terbagi dalam dua golongan. Dari segi mereka itu khilaf atau berbeda pendapat berapa lama mereka itu tinggal di dalam gua. Ahsa lima labisu amada ailina ra'ayul fariqaini sayuqaddaru muddatuhum ayul fariqaini sayuqaddiru muddatahum takdiran shaiban. Supaya kita itu bisa melihat manakah dari dua golongan itu yang bisa memastikan dengan benar, menghitung secara benar muddah atau waktunya mereka bertinggal menempat di dalam gua tersebut dengan penghitungan yang benar. Melakna teng mriki dingindikaken seolah-olah ayat ini, kedua ayat ini terlalu ringkas di dalam menceritakan yang namanya Ashabul Kahfi. Kan ini kan ceritanya langsung toh. Awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada.
tatkala para pemuda itu menempat kepada mengungsi ke dalam gua, kemudian mereka mengatakan Rabbana atina min ladunka rahmatan, ya Allah berilah kami semua ini dari sisimu rahmat, ya kasih sayang, wahai lana min amrina rasyada, dan siapkanlah berikanlah kami dalam segala urusan kami sebuah petunjuk. Marono ayatnya langsung fadarabna ala adhanihim, kemudian saya Allah menutup atas telinga mereka di dalam gua dalam jangka waktu yang lama. Moro-moro langsung summa ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Kemudian saya Allah membangunkan terhadap mereka agar saya Allah mengetahui terhadap manakah dari kedua golongan itu yang lebih tepat di dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua. Nah, ini seolah-olah ini terlalu ringkas di dalam menceritakan Ashabul Kahfi. Bahasanya ngoten. Mulane teng ayat selanjutnya niku Allah taala menceritakan kembali secara agak panjang. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi. Itu secara globalnya ngoten riyen. Dan ini kula ingin kembali ke pembahasan yang kemarin, pembahasan wali ini, Pak. Ini juga diceritakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi teng kelanjutannya wingi. Ini kan tutuk awak dhewe ku jelasno tutuk karomahe para sahabat. Jadi sahabat itu wis karomahe masyaallah hebat-hebat pol. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Teng mriki dingendikaken pertama karomahe wingi Sayyidina Abu Bakar sedo Sayyidina Abu Bakar sedo tatkala jenazahnya dibawa ke pintunya makbarahnya Kanjeng Nabi, kemudian orang-orang mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah, hadza Abu Bakrin bil bab. Wahai Rasulullah, Assalamualaikum, semoga salawat serta semoga selamatan selalu tercurahkan kepada engkau, membersamai engkau. Ini jenazahnya Abu Bakar sudah berada di pintu. Tiba-tiba pintu makbarahnya Kanjeng Nabi langsung buka. Alek. Ini sangar pol. Sampai-sampai semua orang mendengar ada suara tanpa rupa mengatakan adkhilu al-habib ilal habib. Masukkanlah kekasih ini kepada kekasih. Terus wingi mari enek cerita ringkasnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dalam keadaan berkhutbah ya teng kotanya marangonten ada segolongan sahabat yang diutus oleh Sayyidina Umar di pegunungan sedang melaksanakan peperangan. Sedang melakukan peperangan. Di tengah-tengah khutbahnya tiba-tiba Sayyidina Umar berkata, "Ya Sariyah al-jabala al-jabala." Sariyah tetaplah engkau di gunung, tetaplah engkau di gunung. Nah, sehingga sampai hingga suatu ketika datanglah sama Sayyidina Ali dicatat tanggal. Ini tanggal berapa. Hingga suatu ketika datanglah segolongan orang para sahabat setelah melaksanakan selesai dari peperangannya sowan dumateng ngriki dingendikaken sowan langsung matur ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Ngriki dingendikaken wahai Amirul Mukminin, kita semua pernah perang di hari Jumat di waktu khutbah. Kemudian musuh membuat kita semua lari terbirit-birit. Kemudian ada seorang manusia yang berteriak, wahai Sariyah, hendaknya engkau menetap di gunung, Hingga kita semua itu menetapkan diri kita, menyandarkan diri kita semua di gunung. Akhirnya Allah Ta'ala membuat para orang-orang kafir itu menjadi lari terbirit-birit sehingga kita menang dan mendapatkan banyak harta jarahan. Barokahnya suara tersebut. Sangar tak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu tadi dari kejauhan suaranya kedengaran. Padahal orang lewat telepon. Padahal orang lewat telepon. Itu satu. Yang nomor dua, Sayyidina Umar bisa melihat dari jauh. Padahal orang video callan. Niku ceritane Sayyidina Umar. Sik kuat ta sing rada akeh ceritane Sayyidina Umar. Yang nomor dua, termasuk daripada karomah dan kehebatannya Sayyidina Umar adalah yang mriki dingendikaken. Sungai Nilnya
kota Mesir, negara Mesir, yang ini dikatakan dulu mulai zaman jahiliyah, setiap 1 tahun sekali, iku sungai Nil itu pasti mekoro. Napa mesti mekoro. Mekoro sungai Nil itu pasti dalam 1 tahun pasti macet 1 kali. Macet itu dengan artian tidak mengalirkan airnya. Lah, lek wis sampai koyok ngene iki, pada zaman dahulu orang-orang zaman jahiliyah itu ketika sungai Nil itu sudah tidak berjalan, tidak mengalir airnya, maka orang-orang jahiliyah itu memberikan tumbal, rupane harus diberi satu wanita cantik yang dikintir nonang sungai Nil. Lah zaman jahiliyah iki akeh Pak model kayak gini. Jadi tumbal ya bahasane wong Jawa nih. Napa sungai Nil itu kalau mulai zaman jahiliyah dulu pasti 1 tahun sekali niku pasti macet, tidak mengalir airnya. Nah, supaya airnya itu mengalir ya, iku sama orang-orang zaman jahiliyah diberi tumbal. Tumbalnya nopo satu perempuan yang cantik lho. Iki koyote ngono lek cara bahasane ngene. Wa kana la yajri hatta yulqa fihi jariyatun wahidatun hasna. Sing jenenge niki Sungai Nil ini tidak akan mau mengalirkan airnya sampai diberi tumbal berupa satu orang perempuan yang cantik. Dan pada zaman jahiliyah dulu memang hal yang seperti ini memang dituruti sama orang-orang jahiliyah. Pasti ada satu perempuan cantik yang dijadikan tumbal untuk sungai Nil agar terus mengalir. Kemudian hingga datang zamannya sinten Sayyidina Umar. Akhirnya wong-wong padha matur, kebetulan yang ya tanda kutipnya yang menjadi gubernur lah di kota Mesir itu Amr bin As. Amr bin As iku matur dumateng Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, Ayyuhan Nil. Matur dumateng Sayyidina Umar, ada kejadian seperti ini. Akhirnya Sayyidina Umar mek ngomong ngeten tok, nulis surat. Sayyidina Umar mek cukup nulis surat. Suratnya napa Ayyuhan Nil, in kunta tajri bi amrillah fajri wa in kunta tajri bi amrika fala hajata bina ilaika. Khazafah niku kereweng, Pak. Kereweng niku napa namine ya sejenis niku lho. Genteng. Kayak sejenis genteng niku maknane khazafah. Is kita tuliskan surat ngeten mawon. Tak baleni mana? Setelah diceritai oleh Amr bin As ada kejadian seperti ini, akhirnya Sayyidina Umar menuliskan sebuah surat. Napa rupane surate? Surate teng mriki dikatakan tulisannya ya ayyuhan Nil wa sungai Nil, kalau engkau mengalir karena perintahnya Allah, maka mengalirlah engkau. Tapi karena engkau mengalir dengan diri kamu sendiri, dengan kemauan diri kamu sendiri, maka kita semua tidak butuh kepadamu. Tegas Pak Sayyidina Umar kok nungguin ora gelam. Sayyidina Umar niru orang-orang zaman jahiliyah yang ikut-ikut mengorbankan atau memberikan tumbal seorang wanita cantik. Wah gelem. Kayak tulisan surat. Sungai Nil lek pancen awakmu mengalir karena perintahnya Allah Ta'ala, maka mengalirlah. Kalau kamu mengalir atas dasar perintah dari diri kamu sendiri, kemauan dari diri kamu sendiri, maka kami tidak butuh kepadamu. Jadi ini Sayyidina Umar kayak setelah dikasih surat dan suratnya kemudian dibuang sama Sayyidina Umar di Sungai Nil, akhirnya mengalir dan sama sekali tidak pernah berhenti setelah dikasih surat sama Sayyidina Umar kayak sangar toh, ora perlu tumbal-tumbalan. Sik kata niki ana cerita maneh. Sayyidina Umar niku pernah suatu ketika terjadi di Madinah yang namanya gempa. Gempa lah, sing gempa lah sak bumi itu kan. Bumine sing obah, tanahe sing obah. Kuwi jenenge gempa.
Lalu ngeri akan suatu ketika pernah terjadi yang namanya gempa di kota Madinah. Akhirnya Sayyidina Umar niku memukulkan sebuah benda ya ke bumi yang sedang dalam keadaan apa? Gempa. Seraya berkata, uskuni biiznillah. Mandeka menengo bumi, menengo. Aja napa? Aja gempa. Nah, sangar Pak. Bumi gempa. Lek awak dhewe ana bumi gempa wis wedi kabeh wis mlayu ndang menjopo. Sayyidina Umar buat uskuni kongkon anteng uskuni biiznillah. Diam kamu wahai bumi. Jangan gempa. Akhirnya langsung buminya menjadi tenang, tidak gempa lagi dan tidak pernah terjadi gempa di kota Madinah setelah itu. Wah, Sayyidina Umar, Pak. Pokoknya nangkene iku muakeh sini ceritane Sayyidina Umar tok iku muakeh. Ana maneh ceritane Sayyidina Umar. Suatu ketika pernah terjadi yang namanya kebakaran di dalam sebagian rumah yang ada di Madinah. Maka Sayyidina Umar cukup menuliskan surat, ya naru uskuni biidnillah fa'alqahu finnar fa'at fil hal. Jadi pernah terjadi kebakaran hebat. Napa? Pernah terjadi yang namanya kebakaran hebat. Nah, kebakaran hebat kanjeng Nabi. Siapa jeneng Sayyidina Umar cukup menuliskan sebuah surat berupa tulisannya ya naru uskuni biidnillah. Wahai api, hendaklah kamu berhenti, hendaklah kamu itu padam dengan izinnya Allah. Suratnya langsung diambil sama masyarakat, dilemparkan ke api ini langsung mati. Los Angeles kira-kira dikirimi surat Sayyidina Umar nu mati langsung, Pak. Ora angel-angel lho. Semua Sayyidina Umar dikai tulisan ngono ae, mandi kabeh. Raja ora perlu aneh-aneh, ora perlu. Kayak tulisan ya naruskuni biidznillah. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim. Masih banyak ceritanya. Masya Allah Sayyidina Umar termasuk orang sing hebat tenanan. Terakhir ini ceritanya Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar tengah ngendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, pernah suatu ketika ada seorang raja yang raja Rum itu datang kepada Sayyidina Umar. Dalam keadaan rajanya negara Rum ini menghendaki agar Sayyidina Umar itu memberikan rumahnya Sayyidina Umar. Tengah iki dingin-dingin ngoten. Ya lanjut. Alhamdulillah. Jadi ana ceritani seorang raja dari negara Rum iku mendatangi sawanang Sayyidina Umar, tujuannya mek siji. Kepingin Sayyidina Umar itu menyerahkan rumahnya kepada si raja. Cara gampangane ngomong kate dijaluk. Umar ndi omahmu katene ngono, tujuan awale sawanang Sayyidina Umar. Barang marang ngono, lah rajane iku mengira bahwa rumahnya Sayyidina Umar pada waktu itu selaku khalifah. Dikira omane gede megah apik. Digarane kaya ngono. Seperti halnya kerajaannya para raja. Ternyata faqaulu laisa lahu dzalik. Semua orang mengatakan lo sepurane omane Sayyidina Umar itu tuh kaya ngono. Omane niku elek wa inna ma wa fis sahra yadribu allabana. Sayyidina Umar iku penggaweane nang alas dalam keadaan Sayyidina Umar niku napa? Memeras susu. Lah akhirnya si rajanya negara Rum ini berangkat menuju alas yang digandaki. Kemudian melihat Sayyidina Umar itu meletakkan semuanya berkakasnya itu di bawahnya, dan Sayyidina Umar niku tidur gembletak nang tanah. Napa? Sayyidina Umar tidur gembletak nang tanah. Akhirnya ngomong kayak gini. Si rajanya lho nggih. Si rajanya ngomong ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, si rajanya, utusannya ini melalui utusan ngomong ngeten. Masya Allah, ini Sayyidina Umar. Mongko inna ahla syarqi wal gharbi
yakhafuna min hadzal insan wa huwa ala hadhihi sifah. Sesungguhnya semua orang barat dan orang timur itu pada ketakutan dengan kehebatannya Sayyidina Umar. Tapi kok dia kondisinya kok seperti ini, tanda kutipnya kok melasmen, turun nang tanah, nang alas, nang tanah, kok melasmen jarene. Akhirnya si utusannya rajanya negara Rum ini tadi, wah, inni wajatu kholian fa'aktulhu wa ukhallisu an-nasa minhu. Kesempatan nih, mumpung Sayyidina Umar sedang tertidur di alas tanah dalam keadaan sendirian. Tak pateni ae Sayyidina Umar, katanya si utusannya raja sekali paten. Alamma rafa'a sayfa akhrajallahu minal ardi asadaini faqasadahu wa khafa wa alqa as-sayfa min yadihi wa antaba Umar wa lam yara syai'an fasa'ala anil hal fadzakar al-waqi'ah wa aslam. Tatkala si utusannya seorang raja Rum itu tadi sudah ingin membunuh Sayyidina Umar seraya sudah menghunuskan pedangi. Pedangi ditokno ngene, Pak. Kate gawe mateni Sayyidina Umar. Tengah-tengah pedangi ditokno ngene. Moro-moro Allah Ta'ala mengeluarkan dua asad atau dua macan dari bumi. Moro-moro nang teko pinggir-pinggir Sayyidina Umar sing aslinya enggak ada apapun, moro-moro metu sing jenenge macan loro yang seolah-olah siap menerkam terhadap orang yang mau membunuh terhadap Sayyidina Umar. Akhirnya ketakutan dia sampai terbuang pedangnya. Akhirnya Sayyidina Umar terbangun. Setelah Sayyidina Umar terbangun, ditanya, ya napa kok rame ini ya napa? Ini disebutkan ceritanya. Setelah disebutkan ceritanya, akhirnya orang itu malah masuk Islam. Sangar, Pak. Sangar kayak ngono kuwi. Wis iku Sayyidina Umar. Lagi lanjut. Masya Allah, kathah ceritanya. Hebat-hebatnya Quran. Marang wonten ceritane Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman iki tengriki dingetikaken Sayyidina Utsman itu punya ketajaman penglihatan batin. Tengriki dingetikaken wa amma Utsman radhiyallahu anhu farawa Anas qala sirtu fitariki farafa'at aini ilam ra'atin farafa'tu aini ilam ra'atin summa dakhaltu ala Utsman faqala mali arakum tadkhuluna alayya wa asaru zina dhahiratun alaikum. Ya. Jadi ngomori, Pak. Penglihatan batinnya sangat tajam Sayyidina Utsman. Rupane napa diceritakan ada seorang sahabat Anas, beliau berkata pernah suatu ketika aku itu berjalan di suatu jalan. Kemudian di jalan itu aku bertemu dengan seorang wanita. Ana wong wedok ayu. Jadi didelok karo Sayyidina Anas. Dilihat dibirsani. Akhirnya setelah kemudian melanjutkan sampai kemudian sowan kepada ngersani Sayyidina Umar yang ada Sayyidina Utsman. Akhirnya Sayyidina Utsman langsung ngendika, mali arakum tadkhuluna alayya wa asar zina dhahiratun alaikum. Kamu berani-beraninya masuk dan sowan kepadaku dalam keadaan efek daripada efek, ya bahasanya asar itu efek atau sisa-sisa zina kelihatan banget dari wajahmu, dari tanganmu. Dari wajahmu, dari tubuhmu sangat kelihatan sekali. Ngerti, Pak? Sik kait ningali lho, sik kait melebet langsung kayak. Akhirnya sahabat Anas berkata, "Faqultu aja al-wahyu ba'da Rasulillah." Faqala la walakin firasatun shadiqatun. Ngriki tingdikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, kok iso Sayyidina Utsman kok sehebat itu? Akhirnya ditanyai, apakah datang wahyu setelah setone Kanjeng Nabi? Dijawab sama Sayyidina Utsman, enggak, tidak ada wahyu setelahnya Kanjeng Nabi, akan tetapi itu merupakan firasah shadiqah. Firasah itu firasat yang benar. Ana sampai wonten dawuh ittaqu firasatal mukmin. Jauhilah firasatnya seorang yang mukmin. Wong itu kalau punya firasat batin yang kuat, wah itu sangat tajam sekali. Ya ini tidak lain tidak bukan bisa didapatkan ya dengan cara khusus bagi orang-orang yang bisa menentang terhadap hawa nafsunya.
Lan dingendikaken teng syairane niku inaratul akli maksufun bi tawil hawa wa aqlu asil hawa yazdadu tanwira. Inaratul akli maksufun bi tawil hawa. Cemerlangnya akal ini akan menjadi padam tatkala seseorang itu terus-menerus menuruti hawa nafsunya. La wa aqlu asil hawa yazdadu tanwira. Orang kalau berani, orang itu kalau bisa terus-menerus melawan dan tidak menuruti terhadap hawa nafsunya, yazdadu tanwira. Akalnya akan semakin cemerlang. Akalnya akan semakin cemerlang. Akalnya tambah cemerlang pol pokoknya. Mulane dingendikaken. Pokoke ngeten lho, Pak. Kaidah ini ngeten. Ini kaidah umum. Napa? Ini kaidah umum. Mulane tanda kutipnya. Karena orang itu kalau sudah menentang terhadap hawa nafsunya, tidak menurutinya, dia akan mendapatkan kehebatan, rupane akalnya akan bersinar atau cemerlang. Makanya kamu gak usah ngumun nanti kalau semisal tanda kutipnya orang-orang di luar Islam yang punya kehebatan seperti ini. Contohnya seperti orang biksu-biksu lah, ya ahli di dalam ngempet hawa nafsu nih. Biksu ya ahli tirakat loh, Pak. Iya dah. Biksu ya ahli tirakat. Jadi ya aja nggo menumpama ana biksu kok marono kok hebat waskita kaya ngono kuwi, aja nggo. Karena memang ya sapa sing tirakat ya dekne sing bisa mendapatkan sebuah kehebatan. Allah Ta'ala tidak akan mendolimi siapapun. Ya sapa sing tirakat ya dekne sing hebat. Ya mungkin hanya saja mereka enggak Islam. Mulane biyen niku diceritakan ada seorang pendeta. Ada seorang pendeta. Pendeta niki mangjan. Pandangan batinnya sangat tajam sekali. Bisa mengetahui apa yang ada di dalam hatinya para tamunya. Hingga suatu ketika ada seorang syekh. Seorang kiai wis bahasanya, seorang syekh, seorang kiai yang ingin mengajak masuk Islam terhadap seorang pendeta ini. Hanya masuk ke rumahnya. Kenapa? Masuk ke rumahnya. Ke rumahnya pendeta. Mlebu nang omane pendeta. Mari mlebu kebetulan pendetane seatus. Akhirnya dikongkon lungguh. Dikongkon lungguh ketepan kursine iki empuk, Pak. Secara saiki ngono kursine sofa. Kursine empuk. Karo tengah-tengah adus pendetane langsung ngerti. Sampeyan niku jarene kiai tapi kok demen donya. Ngerti apa iki jeneng ngerti kursi empuk ngene kok dawa men. Pendetane langsung ngomong kaya Ariatus metu nemoni seorang syekhnya ini tadi. Akhirnya langsung sama syekhnya dikatakan seperti ini. Pendeta, aku tujuanku mrene iku mek siji. Kepingin mengajak kamu untuk masuk Islam. Wes ngono gak dawa-dawa, gak dalil, gak sembarang. Sampe ngono tok. Akhirnya pendetane nggih kedap. Kula tak angen-angen dhisik. Mari angen-angen bentar langsung marang jawab. Nggih kula purun, saya mau masuk Islam. Ya kaget toh. Syekhnya ini tadi kaget. Kok cepet mikir cuma dalam jangka waktu beberapa menit bahkan cuma beberapa detik kok moro-moro wis gelem langsung masuk Islam. Ditakoki lho, sampean kok gelem langsung mlebu Islam ya? Tak tawani ngono tok. Jawabane pendetane mek setunggal. Saya dari dulu punya kehebatan bisa mengetahui apa yang ada di dalam hatinya para manusia itu. Sok waskita lek cara bahasa jan. Itu tidak lain tidak bukan karena nopo selalu menentang terhadap hawa nafsu. Tatkala jenengan menawarkan agama Islam kepada saya agar saya masuk Islam, saya tawarkan kepada nafsu saya. Kalau sampai nafsu saya itu menentang, berarti itu tandanya baik. Saya masuk Islam. Kalau nafsu saya itu menerima, berarti itu tandanya tidak baik. Saya akan gak mau.
Dan tatkala jenengan menawarkan dan saya juga menawarkan agama Islam kepada nafsu saya menentang. Berarti itu menunjukkan agamanya itu merupakan agama yang baik. Akhirnya mau masuk Islam. Ya abot Pak, kamu menentang hawa nafsu itu barang sing sifatnya semudah yang saya katakan tadi. Pun, ini ngoten. Itu kalau seseorang itu ingin punya punya firasatal mukmin, firasat yang tajam, pandangan batin yang tajam. Pun, Sayyidina Utsman. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wonten malih kehebatannya Sayyidina Umar. Yang mriki dikaaken suatu ketika Sayyidina Umar Sayyidina Utsman itu niki annahu lamma tu'ina bisayfi fa awwal qatratin min dami saqatat waqat alal musaf ala qauli fa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Jadi dulu diceritakan bahwa tatkala Sayyidina Utsman itu ditusuk dengan sebuah pedang, maka awal kali darah yang mengalir, tetesan darah yang mengalir itu mengalir pada firman-Nya Allah Ta'ala fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ini surat Al-Kahfi ya? Insyaallah ini surat Al-Kahfi. Hah? Surat apa? Oh, Al-Baqarah. Iya, surat Al-Baqarah. Fasayakfikahumullah wa samiul alim. Bon. Saiki ganti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga gak kalah hebat keramatnya. Sayyidina Ali tengriki dulu diceritakan ada salah seseorang daripada pencintanya Sayyidina Ali itu mencuri. Ana wong, ini termasuk muhibbi, ya, pencintanya Sayyidina Ali. Ada sebagian satu orang yang mencintai terhadap Sayyidina Ali tapi dia mencuri. Hanya dia dihadapkan kepada Sayyidina Ali karena dia memang mencuri. Hanya berkata Sayyidina Ali kepada dia, apakah kamu mencuri? Dia menjawab, naam ya. Oh, mulai nyolong berarti hukumannya tangannya wajib dipotong. Akhirnya tenanan Pak, sama Sayyidina Ali ini orang yang mencuri itu tadi langsung tangannya dipotong. Gelek, tugel temenan. Setelah tangannya terputus, kemudian si orang yang mencuri ini tadi tetap demen, tetap happy, juga tetap cinta kepada Sayyidina Ali. Marono dia pulang menuju rumahnya, ya kan? Di jalan bertemu dengan Salman Al-Farisi dan juga Ibnul Qura. Ibnul Qira ini berkata, "Mangkoto ayataka." Lho, sapa? Tanganmu ditugel sakmene iki siapa yang memotong terhadap tangan kamu? Saya jawab, faqala Amirul Mukminin wa yu'subul muslimin wa khatnur rasul wa zaujul batul. Yang memotong tangan saya adalah para pemimpinnya para mukminin. Wa yu'sub ini bisa maknanya juga pemimpinnya para muslimin, misanane Kanjeng Nabi dan sekaligus mantune Kanjeng Nabi. Akhirnya Ibnul Qira ini tadi nggumun. Awakmu itu tangannya sudah dipotong sama Sayyidina Ali tapi kamu masih cinta, masih memuji kepada Sayyidina Ali. Gak nak benci-bencine blas. Mestinya orang itu kalau sudah dipotong tangannya sekalipun karena sebuah keadilan, bahasane ngoten nggih. Biasanya langsung timbul yang namanya sifat benci. Ini tetap demen. Karena dekne tetap demen, akhirnya Salman Al-Farisi sama Ibnul Qira iku lapor nang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, orang yang tadi dia itu mencuri, kemudian jenengan potong tangannya di jalan tadi itu loh. Yang ada dia itu tetap happy dan bahkan tetap memuji kepada engkau. Mendengarkan seperti itu, iki wong mari ditugel tangani sik tetap happy, sik tetap memuji, sik tetap demen nang Sayyidina Ali, langsung timbali celon wonge. Diutus menghadap nang Sayyidina Ali. Langsung tangan itu gelane mang dijogok, ditekek maneh nang kene, sret tangane itu gelang lho, dijogok ditekek maneh nang kene,
marun ditutupi karo kain. Ditutupi karo kain. Seraya kemudian Sayyidina Ali itu membacakan beberapa secara bahasanya disuwuk ngono lho Pak. Disuwuk. Mari disuwuk tapi ditutupi karo ditutupi karo kain. Wa ta'abi da'awatin Sayyidina Ali ndonga. Ditungani diasmai cara bahasane wong saiki. Mari diasmai, semua orang dengar. Tiba-tiba ada suara dari langit berkata, irfa ar-rida'a anil yad. Wis angkatan itu. Kainnya itu angkatan dari tangan. Farafa'na fa'idal yadu qad bari'at bi'idnillahi ta'ala wa jamili sun'ihi. Dibuka kainnya, tangan langsung nyambung misalnya. Piye? Ora ate operasi. Tangan sing asline kadung tugel, sambung entrek, tutup nyambung langsung. Hitungane Sayyidina Ali. Sangar to, Pak. Ini karomah. Banyak yang seperti ini. Masya Allah. Pun sik kuwatah ceritane kehebatane para sahabatnya. Wonten malih para sahabat sing sifatnya ya punya kehebatan seperti itu. Contoh malih terakhir nih wis. Ini termasuk cerita yang masyhur yaitu ceritanya Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid itu pernah menantang seseorang untuk menghadirkan yang namanya racun. Ayo sapa tekakno gini racun. Tak pangani dengan cara membaca Bismillahirrahmanirrahim, niscaya tidak akan bahaya. Wondel Pak Khalid bin Walid nih. Jadi akhirnya orang-orang menghadirkan ngono racun yang paling manjur. Napa? Menghadirkan racun yang paling manjur. Akhirnya sama Sayyidina Khalid bin Walid ini dimakan. Napa? Langsung dimakan. Tapi dimakannya itu sebelum memakan baca Bismillahirrahmanirrahim. Lah perlu ditambah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. Tambahi kaya ngono. Mangan racun ora masalah. Sapa? Tapi ya mau coba lah ya. Beda ya, Pak. Coba sing aneh-aneh ngono kuwi lah kowe. Awadis dadi menungso biasa ora sangar awake. Iki wali iki, Pak. Marang wonten malih ceritane Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar putranya Sayyidina Umar. Diceritakan putranya Sayyidina Umar ini teng mriki beliau dawuh putranya Sayyidina Umar Imam Abdullah bin Umar ini suatu ketika di tengah-tengah perjalanannya bertemu dengan segolongan orang yang mereka itu berhenti di jalan karena takut ada hewan buas. Maka hewan buas sehingga membuat segolongan orang ini berhenti. Ora wani terus karena melihat napa? Hewan buas. Sayyidina Abdullah bin Umar langsung maju digesuh ngale kabeh hewan buas. Cara gampangane wong sing urip nang Sumatera ngono umpamane utawa urip sing nang Lampung sing akeh harimaune ngono semisal ya. Iku ketok harimau ora kok tambah ngalih, digesuh harimau ini. So ngalih kono. Sama Abdullah bin Umar langsung ngalih. Seraya beliau berkata, innama yusallatu 'ala ibni adam ma yakhafuhu walau annahu lam yakhaf ghairallah lama sullita 'alaihi syai'un. Yang mriki beliau dawuh, ya seorang anak Adam manusia itu akan dikuasai oleh apa yang ia takuti. Dan andaikan dia itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah, niscaya tidak akan ada satu hal pun yang mampu menguasai terhadap para manusia. Paham ora ya maksudnya? Secara bahasa ringkese, Pak. Cara bahasa ringkese ya. Cara bahasa ringkese dawuh para ulama sing liyane yang senada dengan ini adalah man khafallah khafahu kullu syai'. Barang siapa yang takut secara benar-benar terhadap Allah Ta'ala, niscaya dia akan ditakuti oleh segala sesuatu.
Wonge lek ancen punya rasa khauf, wedi tenanan nang Gusti Allah, maka dia akan ditakuti oleh segala sesuatu. Ya kayak Sayyidina Imam bin Umar itu mah. Dia hanya takut kepada Allah Ta'ala. Sehingga dia ini gak wedi karo sing jenenge iki apa? Hewan-hewan buas gak wedi. Langsung digesung nesuh ngalih. Ngalih kabeh. Sangar ya. Pun niku ngoten masyaallah. Wonten sahabat, wonten malih sahabate Kanjeng Nabi sing terkenal jaduk tenanan iki, Pak. Sahabate Kanjeng Nabi kan anjen macem-macem. Lek wingi sapa? Sing ahli nyuwuk wingi sapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Iku sing ahli nyuwuk. Ono sahabat iku sing terkenal penuh dengan napa bahasane? Keramat. Iku jenenge Al-Ala ibnil Hadrami, orang Yaman. Al-Ala ibnil Hadrami. Suatu ketika Ala ibnil Hadrami ini diutus sama Kanjeng Nabi untuk melaksanakan peperangan. Sehingga di tengah-tengah perjalanan ini terhalang-halangi dengan yang namanya lautan. Jadi diutus nopo perang, tapi antara tempat tujuan dan tempat dia berada ini terhalang-halangi oleh laut. Fada'a bismillahil a'dham wa masyau alal ma'. Kabeh dikongkon donga dengan asma'nya Allah Ta'ala, Ismullah al-a'dham, langsung marono iso melaku nang dukure bayi. Jadi zamane sahabat wis akeh wong iso melaku nang dukure bayi ku akeh. Rupane sinten salah setunggal Ala ibnil Hadro. Masyaallah. Pun niku wis mantun Pak ceritane para wali niku. Wis ya, paham ya. Intine setunggal awak dhewe kudu percaya karo sing jenenge karomah. Nah, karomah itu bisa didapatkan oleh seseorang lek pancen mantep. Oh, mantep itu bukan barang mudah loh ya. Aku ini janji katene nyeritakno wong ndrosmo kene sing punya kehidupan ya bisa tanda kutipnya ya Allah seperti Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam kan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrabu wajada indaha rizqa. Tatkala Nabi Zakaria itu masuk ke mihrabnya Sayyidah Maryam, pasti ditemukan di sampingnya itu banyak makanan. Qala ya Maryamu anna laki hada. Nabi Zakaria nanya kepada Sayyidah Maryam, anna laki hada, kamu dari mana makanan sebanyak ini, kamu gak pernah keluar di dalam sini tok. Qalat huwa min indillah. Ini semua makanan dari Allah Ta'ala. Nah, iki cerita nyata. Aku ben mantep tenan. Wong isih urip, tak duduhno lek perlu. Jadi ada seorang perempuan dari Ndrosmo ini. Kebetulan beliaunya ini ya sudah punya suami. Cuma suaminya ini kebetulan belum bisa untuk memenuhi kecukupan kebutuhan kesehari-harian. Paham ya? Jadi duwe bojo tapi bojone iki mang belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya napa? Seorang perempuan ini bingung. Kerja ya ora iso, wong terus semua kon kerja, Pak. Kerja ya ora iso katanya apa bingung. Akhirnya melayune ya tawasule nang makame Mbah Said Ali Asghar. Moro teng makame Mbah Said Ali Asghar ya wis ndonga ya sembarang ya maca-maca ngono nang kono. Arep ndonga supaya diparingi rezeki. Harang mulih Pak teko makame Mbah Said Ali Asghar. Mulih nang omahe. Nang dapur iku wis ana iwak akeh. Ana cumi-cumi, ana ayam, ana sembarang. Anak-anake ditakoki, "Iki panganan kabeh iki teko ndi? Dikeki sapa? Wong mang gak ana apa?" Anak-anake kabeh padha njawab, "Mboten semerap, Bu. Ket wau niku lho wonten teng ngriku."
Sing anak-anake ngira ya ibuke teko pasar. Padahal ibuke gak teko pasar, teko makam Mbak Siti Azhar. Nang sing jenenge dapur iku moro-moro ana cumi-cumi dan segala banyak makanan. Lah iya tenanan niku. Dan itu tidak terjadi 1, 2, 3 kali. Sering. Langsung turun temenan. Lah iki krana wonge mantap. Gak maksudku ngene. Tujuanku ngomong kayak ngene iki biar kita tidak membatasi kehidupan dunia ini dengan kemampuan seorang manusia. Kesalahan terbesar kita adalah membatasi kehidupan ini dengan kemampuan manusia. Itu kesalahan fatal kita. Dikirane awak dhewe lek ora obah dalane teko ndi. Lek awak dhewe ora kerja, lek awak dhewe anu kok teko ndi dalan. Itu kesalahan terbesarnya kita ya di situ. Membatasi semuanya itu dengan kemampuan seorang manusia. Aja kaya ngono. Sak gede-gedene masalahmu pasti ada solusinya. Pasrah nang Gusti. Nek tenanan. Iki ceritane beliau masih hidup. Kamu bisa tanyakan. Sampai beliaunya itu pas kesini itu saya tanyai langsung. Kenapa? Saya tanyai langsung. Estudaniku, cerita niku temenan. Lho, temenan. Bahkan ditambahi sama beliau ceritanya. Lek ora kabeh panganan iku tersiap nang dapur moro-moro kayak mudhun dhewe teko langit. Biasanya langsung nang makam Mbak Azhar iku moro-moro ana wong ngekeki dhuwit 100.000 nang beliau. Aku diceritani beliau dhewe ya. Moro-moro ana wong napa? Moro-moro ana wong mau marani beliau. Moro-moro ana wong marani beliau, marani ngekeki dhuwit 100.000. Niki damel jenengan lho napa niki pun niki damel jenengan. Nah, pokoknya gue mantep. Ngawur Wali Azhar ke tawasul tenanan. Iso Pak ya. Gak usah wali songo. Wali Azhar wis cukup. Ngono lho. Tapi yo gak apa-apa. Iku tenanan. Itu cerita-cerita tenanan dan itu masih terjadi hingga sekarang. Kudu mantep ya. Cuma ya iku mang, kancen ya rada repot kan bolak-balik ngomong ya nang awakmu ya. Dadi wong iku diluasno rezekine. Wong kok oleh rezeki teko Gusti Allah. Kok ana kalane rezeki ijab, ana kalane rezeki salab. Kalau rezeki ijab itu dengan artian kalau rezeki ijab itu memang ya kamu diberi kekayaan, kamu punya banyak uang, itu rezeki ijab. Iya kan? Ya ini yo angel, uang duwe sugih, duwe duit akeh iku. Iku angel ya. Itu termasuk istilah fadilah teko Gusti Allah. Tapi yang juga tidak kalah sulit adalah rezeki salbun. Rezeki salab itu bagaimana? Orang nggak punya uang, tapi sembarang keturutan secara gratis. Tolek gak gratis dikei wong. Nih, ini gue jenenge rezeki salab. Aku wis bolak-balik matur iki san. Wis lek cara nang ulama Yaman iki sing paling terkenal iso model koyo ngene iki jenenge Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Sinten? Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Jadi ada dulu di Yaman itu ada seorang wali namanya Abdurrahman Bajal Haban. Abdurrahman Bajal Haban itu terkenal jadi wali gara-gara istrinya yang galak. Nah, kita nih. Jadi ulama ono makalah, wong lanang itu mesti menang. Napa wong lanang itu mesti menang. Lek bojone gati ikut wong lanang dadi raja. Lek bojone kereng wong lanang iki dadi wali. Itu wong lanang mesti menang. Iki kaitae ngono. Dadi nek wong lanang mesti menang. Nah, Syekh Abdurrahman Bajal Haban itu termasuk orang yang jadi wali, diangkat jadi wali karena bojone galak ndak. Galake ndak galak tenan.
tapi beliau bisa bersabar. Nah, ceritanya begini. Syekh Abdurrahman Bajalhaban itu orangnya napa? Syekh Abdurrahman Bajalhaban itu suatu ketika pernah melakukan perjalanan bersamaan dengan 3 orang. Nah, ini podo-podo wali nih. Satu Abdurrahman Bajalhaban, yang 2 orang ini juga sama-sama wali. Ketiganya sepakat bahwa nanti di perjalanan 1 hari yang menyiapkan makanan. Menyiapkan ini dalam tanda kutip, pokoknya piye carane 1 hari orang pertama, 1 hari orang kedua, hari ketiga Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Hari pertama iki waline iki ndonga. Marang mudhun teko langit panganan akeh. Wis mangan bareng-bareng 3 orang. Hari kedua juga sama. Napa? Hari kedua juga sama. Wayahe mangan di hari kedua, sing ketanggungan orang kedua juga sama. Orang golek panganan ngono ora, mek ndonga tok, mudhun teko langit langsung. Yang ketiga gilirannya Syekh Abdurrahman Bajalhaban ndonga. Ya Allah Gusti, kalau panganan teko langsung mudhun teko langit. Wahai Syekh Abdurrahman Bajalhaban yang minta makanan, turun makanan itu wakeh, enak-enak, melebihi dari 2 orang yang sebelumnya. Akhirnya 2 orang ini gumun. Kok saged sehebat ini jenengan? Jenengan dungone tawasul pakai siapa? Dawuhnya Syekh Abdurrahman Bajalhaban, aku mang pas wae ndonga, mek tawasul carane tawasul mek ngene tok. Ya Allah Gusti, kula nyuwun dumateng panjenengan supados diturunaken saking langit rezeki panganan damel kula tawasul kelawan wali sing didamel tawasul kalian 2 orang yang sebelum kula. Syekh Abdurrahman Bajalhaban kan ya gak ngerti. Wong loro iki 2 dina iki iso langsung. Kan bahasane ngono ya. Iso langsung. Ya berarti ya wis padha ae. Beliau ndonga koyo dan jenengan kali iki tawasul kelawan sinten? Abdurrahman Bajalhaban tanya kepada 2 orang yang kawannya itu tadi. Loh, kula berdua ini bisa langsung menurunkan langit dari langit itu tadi. Keranten kula tawasul kelawan asmone Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Langsung kaget. Lah iku lah aku jerene. Lah iku lah ya pantes Pak, beliau tawasul gaya awake dhewe. Sing turun luweh Jadi salah satu wali yang bisa kamu gunakan untuk tawasul les mumet-mumet rumangsaku ya gaji ya mek sakmene iki, kebutuhan kok sik luweh akeh. Nanti tawasulnya ke Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Yes, pokoknya itu tadi 1, jangan batasi semuanya ini dengan kemampuan kita. Napa? Jangan batasi kehidupan ini dengan kemampuan kita. Tapi kehidupan ini akan terus berjalan dengan kemampuan dan bantuan dari Allah Ta'ala. Seringkali kita menghadapi masalah itu nggak mampu, Pak. Terakhir bahas wali nes mari, Pak. Asik kuwatah iki cerita-cerita wali kuwatah. Go senang kitab anu. Terakhir bahas masalah wali mana? Wali ku oleh enggak mendakwakan dirinya sebagai wali? Boleh enggak? Wali ku apa bahasanya? Gembor-gembor. Aku iki wali, wali. Dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi teng mriki dikaaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh wali itu mendakwakan dirinya sebagai wali. Ada yang mengatakan boleh bagi seorang wali itu mendakwakan diri sebagai wali. Jadi khilaf, Pak. Lalu teng mriki niku dikaaken bahasane ngeten. Ikhtalafa an-nasu fi annahu hal yajuzu lil wali ta'wal wilayah faqala qaumun minal muhaqqiqin inna dzalika la yajuzu. Enggak boleh menurut satu pendapat.
Menurut satu pendapat tengriki dikatakan ammal ladina qalu yajuzu lil wali ta'wal wilayah faqad dzakaru al farqa bainal mu'jizah wal karamah min wujuh. Di atas satu pendapat yang mengatakan ya boleh-boleh aja bagi seorang wali itu untuk mendeklarasikan bahwa dirinya itu wali. Khilaf. Tapi menurut segolongan para muhakkikin pendapat yang kuat itu enggak boleh untuk mendakwakan diri sebagai wali. Itu yang pertama. Jadi itu deklarasi kepada orang lain. Yang nomor 2, ini yang terakhir. Apakah wali itu tahu kalau dirinya itu juga wali? Gampang ngomong kalau wali, iku ngerti ora lek awake iku wali. Tengriki dawuhnya Al-Imam Allah Syekh Ordin Arazi beliau dawuh fi annal waliya hal ya'rifu kaunahu waliyan qala al-Ustaz Abu Bakar Ibni Fawraq la yajuzu wa qala al-Ustaz Abu Ali At-Taqaq wa tilmidu Abdul Qasim Al-Bushairi yajuzu. Ini pun juga terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Oleh pora, mungkin enggak seorang wali itu mengetahui dirinya sendiri itu wali? Atau enggak mungkin? Menurut pendapat pertama mengatakan enggak bisa, bahkan wali pun enggak mengetahui bahwa dirinya itu wali. Tapi menurut pendapat yang kedua, salah satunya didukung oleh Al-Imam Abdul Qasim Al-Bushairi mengatakan loh, wali itu bisa tahu terhadap dirinya sendiri itu wali. Yes. Kenapa kok bisa tahu? Ya, karena begini, karena sing jenenge wali teng mriki dikatakan. Wali kala intine kan mek loro. Napa? Wali niku intine mek loro. Secara dohir, tatanan dohirnya dia itu patuh terhadap syariat, ya sholat, ya sembarang. Secara batin hatinya itu tenggelam di dalam cahaya hakikat. Nah, sekarang ini wis wali. Nah, terakhir daunnya guru sekumpul itu masalah wali dengan orang-orang lain itu ada 4 golongan. Golongan yang pertama, orang-orang itu tahu bahwa dia itu wali dan dirinya sendiri juga tahu bahwa beliau itu wali. Maka kalau seperti itu enak. Wong-wong tahu dia itu wali dan beliaunya sendiri juga tahu bahwa beliau sendiri itu wali. Kalau seperti itu enak. Artinya kenapa orang-orang memuliakan dia dan dianya juga tahu bahwa dirinya itu wali sehingga tidak aneh-aneh kepada orang lain. Aneh-aneh itu dengan artian ya Allah ya Rabbi ya Karim, tidak sampai duka kepada orang. Itu yang pertama. Dipena. Yang nomor 2, ada kalanya orang-orang tahu bahwa dia itu wali tapi dirinya sendiri enggak tahu. Kebalik. Ada kalanya seseorang wali itu tahu bahwa dirinya sendiri itu wali tapi orang lain enggak tahu. Ini juga masih ringan. Ringan. Dengan bagaimana? Dengan artian andaikan orang-orang itu sampai melakukan tindakan menyakiti kepada wali ini karena walinya tahu bahwa dirinya sendiri itu wali, maka dia bisa memaafkan. Karena ciri khasnya seorang wali itu satu, yaitu pemaaf. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 ini yang rodok berat. Yaitu ketika orang-orang itu enggak tahu, dirinya itu enggak tahu dia itu wali dan orang-orang juga enggak tahu bahwa dia itu wali. Kayak enek sing ngeru. Nah, ini kira rada repot. Soalnya nopo orang-orang akan menyakiti kepada si walinya juga enggak tahu kalau dia wali. Akhirnya ndongakno elek. Nah, itu bahaya. Ana awak dhewe hati-hati. Oh, wis terakhir ngaten. Wingi masalah wali majdub wis mari ya. Wali majdub pun kemarin juga saya jelaskan. Intinya setunggal kalau ada wali majdub. Wali majdub itu rada repot. Aku wis bolak-balik ngomong. Sing mbok dadekno takaran iku ojo wali-wali majdub. Tapi wali-wali sing lurus. Sing didadekno contoh lho. Ojo wali-wali majdub. Tapi wali-wali sing lurus. Rusak tatanan dunia lek sing digawe contoh itu wali majdub. Mulakna teng kitabe dindikaken Tanwirul Hijah wa sallim man judib
lakin ma'al ingkari fi ma waqa'a mukhalifan lisyar'i hifdun masyra'a. Kurang lebihnya bahasannya ngoten, nanti coba cari sendiri lebih pasnya bednya bagaimana. Pokoknya kalau ada wali jadab, terkhusus ketika wali tersebut itu melakukan tindakan-tindakan yang secara dohir bertentangan dengan syariat, sikap kita harus tengah-tengah. Rubahnya apa? Satu, salim ilallah. Kamu jangan menghakimi kepada si wali ini tadi ngomong itu wali wong model koyo ngono. Tapi salim ilallah itu urusannya dia sama Allah Ta'ala. Napa? Itu urusannya dia sama Allah Ta'ala. Adapun tindakan ingkarnya, tindakan dia itu melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan syariat, maka kita ya menentang. Menentang itu dengan artian ingkar maksudnya. Gampang ngomong ini. Anak wali, jari ini wali terkenal tapi kok malah ngombe bir. Ini tak cerita kayak Gusmi kan masyhur ya ceritanya ngombe bir. Andaikan kita posisinya pada waktu itu melihat beneran bahwa Gusmi itu minum bir, sikap kita tengah-tengah. Urusan beliau minum bir itu urusannya Allah Ta'ala, beliau dengan Allah Ta'ala. Tapi kita wajib ingkar. Piye-piye secara dohir itu tindakan yang napa? Tindakan yang mungkar, bertentangan dengan syariat. Yes, jadi tengah-tengah. Ojo sampai kebablasan. Ojo sampai kebablasan, terlalu minim atau kebablasan. Kebablasan, wong iku wali ya. Ngombe bir kok jebusane ngono. Rusak kan dadine tatanan syariatnya. Atau juga jangan terlalu minim, artinya jari ini wali kok ngombe ngono-ngono kuwi. Ya kan wingan ternyata kan juga seperti itu ya. Dibuka no beliau, mulutnya dibuka ternyata isine segoro tenanan, ora diombe tapi dikuak nang segoro. Lagi kan jenenge wali menungso awak dhewe ora iso. Niku ketika ada wali jadab, kowe gak usah melok-melok wali jadab. Rada angel nderekne wali-wali jadab ngono kuwi rada angel. Nderekne wali-wali sing lurus kayak Habib Umar, ngono-ngono kuwi lho Pak. Conton, bengi melek wiritan, subuh saderenge subuh nunggui santri-santri wiritan, mari subuh lanjut wiritan, ngaji, salat duha, maca Quran 2 juz. Nderek-nderek wali-wali sing lurus-lurus kayak ngono kuwi. Kan penak to. Nderekno wali-wali sing lurus iki lho. Kan penak. Nek sing jadab wis kersane jadab. Sing jadab kersane jadab. Ade melok sing lurus-lurus. Wis niku pembahasan tuntas mengenai bahas sing jenenge wali. Wakeh nanti keramat-keramatnya wali-wali itu sih. Wakeh nanti gak perlu dijelaskan secara globalnya, sudah saya bahas semuanya. Pun iki sik gurung. Mang ayat 12 mari ya. Besok nahnu naqussu 'alaika naba'hum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Surat Al-Kahfi ayat 13. Pun ilahuna wallahu a'lam bissawab.